Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Guru hebat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lahu laula an hadanallah. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan coaching dengan model Tirta, yaitu diperankan oleh Ibu Irma sebagai Koci dan Ibu Sudarwati sebagai coach dan saya sendiri sebagai observer. Nah, dalam percakapan coaching ini kami akan mengangkat sebuah kasus mengenai ada seorang guru memiliki keluhan tentang masalah di kelas yang dihadapinya, di mana setiap melakukan pembelajaran di kelas selalu terjadi berbagai macam permasalahan, sehingga kadang pelajaran tidak berjalan lancar. Nah, sebelum kita lebih lanjut pelaksanaan percakapan coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach untuk menggali kompetensi yang dimiliki coach. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sudar? Alhamdulillah baik Bu Leni. Iya. Jadi Ibu Sudar, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya, Ibu Leni, akan bertindak sebagai observer dan Ibu Irma sebagai coach. Dan Ibu Sudar sebagai coachnya ya. Jadi sebelum kita praktek coach, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu Sudar selaku coach ya. Jadi saya sebagai pengamat akan menggali proses coaching dengan alur Tirta. Sebelum izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sudar, ya. Jadi Ibu Sudar, kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan? Baik, adapun kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada percakapan kita kali ini, yaitu yang pertama adalah ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 3 ya Bu Sudar. Yeah. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling utama menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan? Yang paling utama menurut saya adalah kompetensi mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Kalau begitu, dari pertanyaan berbobot itu, apa yang Ibu Sudar harapkan? Yang saya harapkan dari pertanyaan berbobot ini adalah agar coach yang saya hadapi itu bisa mendapatkan solusi permasalahannya. Selain itu, juga bisa memunculkan ide dari coach agar bisa menemukan sendiri apa solusi dari apa yang diharapkan oleh coach tersebut. Iya, baik. Jadi itu langkah-langkah selanjutnya ya. Baik, kita simak percakapan coach dengan menggunakan model Tirta antara Ibu Irma dengan Ibu Sudar. Terima kasih. Saya persilahkan untuk melakukan percakapan coach. Baik, terima kasih Ibu Hasleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu? Alhamdulillah sehat, baik ya.
sehingga kita hari ini mau melakukan praktek coaching ya, Bu Irma. Iya, betul Ibu. Ya, jadi sesuai pertemuan awal kita kemarin bahwa Ibu Irma ada sesuatu permasalahan mungkin yang akan diceritakan kepada saya. Mungkin Ibu Irma bisa cerita apa permasalahannya. Iya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, pada saat saya melakukan pembelajaran fisika di kelas, ya seringkali saya mendapati beberapa kendala, di antaranya beberapa siswa ya terlihat kurang fokus dan sulit memahami apa yang saya ajarkan. Padahal ya saya sudah mempersiapkan media dengan baik, media yang variatif, ya namun saya lihat perkembangannya masih begitu saja, Bu. Kemudian saya juga melihat beberapa di antara mereka kesulitan mengerjakan tugas-tugas, Bu. Jadi ketika saya ingatkan, nah bagaimana tugasnya? Ya mereka hanya mengatakan, ya Bu, iya Bu. Tapi saya menunggu ternyata tugasnya tidak dikumpul-kumpul juga, Bu. Jadi ini yang saya risaukan selama ini, ya bagaimana untuk membuat anak-anak didik saya ini bisa lebih tertarik untuk belajar fisika. Oke, oh gitu ya, cukup panjang lebar ya penjelasan dari Bu Irma tentang permasalahannya. Kira-kira dari permasalahan ini, dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu Irma harapkan? Tujuan apa yang Ibu Irma inginkan? Bu, ya mudah-mudahan dengan berbagi dengan Ibu, saya bisa lebih lega, ya, dan bisa menemukan bisa menemukan solusi yang lebih baik untuk mereka. Ya baik, berarti Bu Irma dengan pertemuan kita ini ingin mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang dihadapi di kelas ya. Oke, begini Bu Irma. Ya, betul Ibu. Mendengarkan tadi, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga siswanya Ibu Irma tadi itu kurang fokus menerima pelajaran? Yang pertama, setelah saya mengamati dan melakukan dialog dengan mereka, saya mendapatkan informasi bahwa alasan mereka kurang memperhatikan itu adalah karena kesiapan belajarnya, Bu, masih kurang. Ya, apalagi kalau membahas materi yang ada rumus-rumusnya, ya mereka mereka merasa sangat sulit memahami itu. Kemudian kalau untuk permasalahan tugas masih lanjutan dari itu, Bu, ya, karena kesiapan belajarnya yang kurang itu berpengaruh dengan ketika di kelas pelajaran yang saya ajarkan ternyata sulit masuk di pikiran mereka, ya sehingga ya berdampak tugas-tugasnya tidak bisa mereka kerjakan. Oh iya, baik. Berarti kira-kira dari masalah itu apa saja yang sudah Ibu Irma lakukan di kelas tersebut? Selama ini yang saya sudah lakukan, Bu, saya selalu memotivasi mereka. Saya mengatakan, Nak, Ibu tidak berharap
semua nilai fisikanya tinggi, tapi paling tidak ya kalian bisa lebih senang belajar fisika, ya lebih senang, lebih fokus, tertarik belajar fisika. Itu dulu yang saya harapkan dari mereka. Kemudian kalau mengenai tugas-tugas yang tidak bisa mereka kerjakan, saya minta mereka, "Nak, jangan sungkan-sungkan bertanya di kelas, ya, atau kalau misalnya ibu terlalu cepat menjelaskan, ya tidak apa-apa disampaikan." Ya, seperti itu yang selama ini saya lakukan, Bu. Oh iya, itu sudah luar biasa sekali sebenarnya apa yang dilakukan. Artinya usaha kita sebagai guru, pendidik itu sudah maksimal ya, Bu Irma ya, untuk hal tersebut. Iya. Nah, sebenarnya usaha yang dilakukan Ibu Irma itu sangat bagus menurut saya. Kira-kira dari apa yang dilakukan Ibu Irma itu sebenarnya apa komitmen yang Ibu Irma akan lakukan sehingga proses pembelajarannya itu bisa lebih teratasi lagi dengan baik. Oh iya Bu, selain yang tadi ke depan saya ingin mencoba memberikan waktu tambahan buat mereka yang minat atau kesiapan belajarnya masih kurang. Saya juga ingin bekerja sama dengan siswa lain yang minat dan kemampuannya lebih agar bisa menjadi tutor sebaya buat teman-temannya. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Wah, itu luar biasa sekali, Bu. Artinya kita memberdayakan siswa kita yang memang kita anggap lebih, dan ini sangat sesuai dengan kurikulum baru yang diterapkan sekarang ini mengenai memanfaatkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu kita sebagai guru memberikan bimbingan kepada atau memberikan arahan kepada teman-temannya. Ya. Saya kira itu mungkin Bu Irma sebagai guru mungkin apa istilahnya selain tanggung jawab itu mungkin masih ada yang mau disampaikan oleh Bu Irma? Atau cukup ya? Iya, yang saya sampaikan Bu ya, saya berharap dukungan dari Ibu. Ya, kapan-kapan saya membutuhkan waktu untuk bercerita lagi dengan Ibu, ya mohon ya ke lapangan waktunya Ibu. Ya, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi ya dalam membimbing anak didik kami. Insya Allah kita sama-sama ya berkolaborasi, Bu Irma. Saya juga begitu mengharapkan sumbang saran dari Ibu Irma sebagai rekan sebagai sesama pendidik. Mungkin sekian proses coaching dari saya untuk Ibu Irma. Semoga kita bisa menerapkan proses yang kita lakukan hari ini, mungkin bisa kita terapkan lagi pada proses coaching selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Uda. Ya, itulah tadi percakapan coaching dengan menggunakan model Tirta. Tadi ya, izinkan saya kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Sudar ya. Jadi tadi sebelum percakapan coaching, Ibu Sudar melakukan bersama dengan Ibu Irma ya. Dan Ibu Sudar tadi menyampaikan kompetensi coaching yang Ibu Sudar akan kembangkan ya. Yaitu berfokus pada kompetensi kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut Ibu Sudar, apakah sudah terlaksana kompetensi yang Ibu kembangkan itu?
Ya, menurut saya sudah ya, karena kita mulai dari tujuan apa yang kita mau capai, kemudian identifikasi masalah dan Ya. rencana yang mau dilakukan oleh Ibu Irma ke depannya, mau memberikan pendampingan khusus kepada siswanya yang dirasa kesiapan belajarnya kurang, kemudian diakhiri dengan tanggung jawab yang akan komitmen yang akan diberikan oleh Ibu Irma. Nah, Ya. untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu sudah kembangkan lagi? Iya, sebagai coach pada percakapan kali ini saya itu merasa masih perlu mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dan juga saya mungkin masih butuh identifikasi permasalahannya itu dari coach. Saya betul-betul harus mendengarkan dengan aktif supaya proses coaching pada tahap berikutnya itu baik dengan siswa maupun rekan sejawat itu bisa lebih ditingkatkan lagi, Bu Leni. Oh iya, itu ya. Makasih banyak Bu sudah Yeah. menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya. Baik, Ibu guru hebat, dari hasil percakapan coaching ini saya sebagai pengamat bisa dengan menggunakan metode Tirta, saya mengambil kesimpulan bahwa mulai dari kompetensi tujuan, di mana tadi tujuannya saya lihat sudah jelas dan bagus dalam pemaparannya. Yang kedua, pada kompetensi identifikasi, yaitu pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri untuk memperbaiki lagi metode pembelajarannya. Kemudian kompetensi yang ketiga mengenai rencana aksi, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir, kompetensi yang keempat yaitu tanggung jawab, di mana saya melihat bahwa ketika memberikan pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach, membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan membuat coach menjadi yakin akan keputusannya dalam mengambil solusi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya kira itu ya hasil observasi saya. Demikian percakapan coach yang telah kami lakukan dengan menggunakan model Tirta. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Ya, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Leni? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Irma bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ya, sendiri baik. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik, sehat. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Saya Sudar akan bertindak sebagai pengamat dan Ibu Irma sebagai coach dan Ibu Leni sebagai coachingnya. Namun sebelum kita mulai praktik coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu Irma sebagai coach. Siap ya Bu Irma ya? Iya, siap Bu. Ya, jadi saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching dengan teknik atau dengan alur Tirta. Pertanyaan saya kepada Ibu Irma selaku coach, kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu Irma kembangkan? Iya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Jadi ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu Irma kembangkan.
Iya, betul Ibu. Ya, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang Ibu Irma kompetensi yang mana yang akan dikembangkan lebih utama akan dikembangkan oleh Ibu Irma? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif. Ya, dengan mendengarkan aktif, maka kita akan bisa mengidentifikasi dengan baik permasalahan coach dan coach bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membuat coach terbuka dan bisa menemukan solusinya sendiri. Oh iya, berarti mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif berarti kita bisa tahu betul apa yang diharapkan oleh coach tersebut. Oke Iya, ya. betul Ibu. Iya, saya kira itu sudah tujuan, maksudnya sudah merupakan langkah awal kita menerapkan coaching dengan teknik dengan alur Tirta. Baik, untuk langkah selanjutnya dari proses coaching kita ini, saya serahkan langsung kepada Ibu Irma untuk melakukan coaching kepada Ibu Hasleni. Disilakan Ibu Irma. Ya, terima kasih Ibu Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Nak Leni hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ya. Ibu? Bagaimana kabarnya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Nak. Ya, Ya, Bu. gini Nak Leni, Ibu minta maaf sebelumnya karena mengganggu waktu istirahatnya. Gini Nak Leni, Ibu dengar Nak Leni ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Arab tingkat Kota Makassar. Tetapi Ibu lihat Nak Leni kurang begitu bersemangat untuk mengikutinya. Ya, Ibu penasaran ya mau tahu penyebabnya. Boleh Nak Leni berbagi cerita dengan Ibu? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Arab tingkat Kota Madia. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, seperti itu Nak Leni. Nak Leni merasa belum percaya diri. Nak bisa tidak menjelaskan alasan Nak Leni masih kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Arab tingkat Kota Makassar? Iya, Bu. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Dan karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis ini tetapi gagal, Bu. Jadi saya malu kalau saya gagal kedua kalinya, Bu. Oh iya Nak, Ibu sangat paham perasaan Nak Leni. Ya, jadi Nak Leni merasa kurang percaya diri karena pernah merasakan kegagalan ketika mengikuti lomba serupa. Iya, Bu. Ya, jadi Nak Leni, ya Bapak dan Ibu guru menunjuk Nak Leni karena menurut kami Nak Leni itu punya potensi yang bagus dalam berbahasa Arab. Betul tidak, Nak? Iya, Bu. Saya itu paling suka menghafal pidato bahasa Arab. Saya juga suka menonton film berbahasa Arab. Dan saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Arab. Dan saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dengan bahasa Arab, Bu. Nah, Masya Allah. Ya, Ibu semakin yakin bahwa Nak Leni ini memang betul-betul punya potensi ya untuk mengikuti lomba tersebut. Karena apa yang Nak Leni sebutkan tadi itu adalah modal yang luar biasa ya yang Nak Leni miliki. Jadi tinggal bagaimana mengasah kepercayaan dirinya
Nak Leni ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Nak Leni sendiri, apa rencana Nak Leni untuk supaya Nak Leni bisa lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan bahasa Arab? Iya, Bu. Jadi rencana saya yang pertama, saya akan menemui Ibu Sudar sebagai guru bahasa Arab saya untuk membantu saya membuatkan pidato bahasa Arab yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih pidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri, Bu. Dan selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Ibu Sudar dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Arab, Bu. Ya, bagus sekali Nak Leni. Ya, ternyata Nak Leni sudah punya rencana untuk meningkatkan rasa percaya diri Nak Leni. Ya, sehingga bisa lebih siap untuk mengikuti lomba bahasa Arab nanti. Ya, insya Allah, Bu. Saya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ya, jadi kira-kira kapan Nak Leni ingin mewujudkan rencana Nak Leni tadi? Ya, jadi saya, Bu, akan berkomitmen untuk mempersiapkan lomba ini. Saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Ibu Sudar dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Arab di luar sekolah tempat saya les, Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menggali dan menjadi apa yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu. Iya. Ya, Ibu sangat setuju dengan rencana dan komitmen Nak Leni. Ya, Ibu berharap mudah-mudahan Nak Leni ya diberikan kemudahan dan bisa melaksanakan rencana tersebut. Dan harapan Nak Leni untuk mengharumkan nama baik sekolah kita bisa diwujudkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Irma telah mengajari saya banyak hal dan menginspirasi saya untuk tidak menyerah dan selalu semangat. Semua nasihat dan pesan dari Ibu akan selalu saya ingat. Sehat dan sukses Sama-sama selalu Nak ya Leni. Bu. Ya, Ya Bu. sama-sama Nak Leni. Sukses buat Nak Leni. Ya Bu, amin. Baik, proses coaching antara Bu Irma sebagai guru dan siswa Ibu Leni adalah sudah selesai ya dan berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya saya sebagai pengamat atau observer akan menyampaikan apa yang sempat saya amati pada proses tersebut. Mulai dari pra-coaching tadi, kemudian masuk ke alur tirta, itu mulai dari apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian bagaimana identifikasi permasalahan yang dialami oleh coach, itu semua jelas. Dan rencana aksi yang akan dilakukan, yakni bagaimana berlatih, bagaimana mengembangkan potensi diri yang ada pada diri coach sebagai siswa tadi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab apa yang akan diberikan dalam proses tersebut. Jadi alur tirta yang saya amati itu mulai dari awal sampai akhir cukup bagus. Namun sebelum saya akhiri, mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya buat Ibu Irma. Kira-kira dari proses coaching tadi ini apa yang Ibu Irma harapkan? Ya, dari proses coaching tadi yang saya harapkan adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan bisa semakin terlatih, ya bisa dialog-dialog yang kami lakukan bisa berjalan lancar
Itu Bu. Kemudian untuk kedepannya saya berharap ke kompetensi yang lain seperti kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot lebih saya asah lagi, apalagi ketika melakukan coaching dengan siswa membutuhkan pertanyaan yang ringkas, membutuhkan bahasa yang ringkas sehingga lebih mudah dipahami oleh anak didik kita. Oh iya, saya kira itu cukup bagus. Jadi kita berharap semua semoga proses coaching yang kita lakukan ini bisa memberikan kita pemahaman lebih lagi tentang proses coaching di praktik-praktik selanjutnya. Saya rasa cukup ya praktik coaching kita kali ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya sebagai observer mengucapkan selamat atas proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Irma kepada Ibu Leni. Sekian dari saya sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Ki. Tidak boleh punya 2 HP karena jaringannya Umi berat. Itu kuota hariannya Umi habis tadi. Sadar gitu, Ya. Sengaja. mikrofon. Iya, sengaja. Di situ. Tunggu dulu. Selesai ini baru. Selesai ini. Umi, ibu mau tidur di yang Umi Mulai mikir, Bu. sudah kedengaran? Iya, Bu. Oh iya, dari tadi sudah kedengaran ternyata. Ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Leni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Saya Irma akan bertindak sebagai pengamat, Ibu Leni sebagai coach, dan Ibu Suda sebagai coachee. Sebelum kita memulai praktik coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Leni selaku coach. Saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching dengan alur tirta. Oh ya, Bu Leni, kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, Bu, ya adalah pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu, ada 3 ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling utama menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Kalau begitu, dari pertanyaan berbobot itu, apa yang Ibu Leni harapkan? Ya, saya harapkan adalah dengan fokus pada pertanyaan yang berbobot, semoga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Selain itu, bisa memunculkan ide baru dari coach agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, baik Bu. Untuk langkah selanjutnya, saya serahkan ke Ibu Leni untuk melakukan
coaching bersama Ibu Sudar. Terima kasih banyak Ibu Irma. Ya, Baik. sama-sama Bu. Baik, kami langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudar. Bagaimana Bu Sudar? Mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Kalau Bu Leni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Sudar. Baiklah, kita akan memulai coachingnya ya Bu Sudar. Iya. Jadi sesuai bincang-bincang lepas kita kemarin, Bu, Ibu Sudar mau menyampaikan sesuatu. Apa ya Ibu Sudar yang mau sampaikan ke saya? Iya Bu Leni, begini, sebenarnya saya itu ada masalah sedikit, tapi permasalahan ini cukup serius menurut saya. Masalah serius apa, Bu? Mungkin boleh diceritakan biar kita bisa cari solusinya sama-sama. Namun sebelumnya saya akan bertanya beberapa pertanyaan dulu ya, Bu. Ya. Apa tujuan yang Ibu Sudar inginkan? Sebenarnya saya ingin di pertemuan kita ini saya berharap ada solusi yang bisa Ibu Leni berikan untuk saya agar siswa saya pada mata pelajaran bahasa Indonesia lanjut itu bisa semua mengikuti pembelajaran dengan antusias, terutama siswa yang laki-laki, Bu Leni. Oh, begitu, Bu. Jadi Ibu ingin semua siswa Ibu antusias dalam menerima pelajarannya ya. Kalau begitu, mungkin Ibu Sudar bisa ceritakan lebih detail ke saya supaya perasaan Ibu Sudar bisa lega dan kita bisa cari solusinya sama-sama. Ya, begini Bu, saya itu agak kewalahan mengajar di mata pelajaran lanjut bahasa Indonesia karena siswa di kelas tersebut ada beberapa yang tidak mau mengikuti pembelajaran dengan serius seperti teman-temannya yang lain. Ya. Terutama siswa yang laki-laki itu Bu Leni, ada saja alasannya tidak mengerjakan tugas, main-main, dan segala macamnya. Iya. Selain itu Bu, mungkin masih ada yang mau Ibu Sudar sampaikan? Iya begini Bu Leni, sebenarnya di kelas mapel lanjut itu kan gabungan dari semua kelas 11. Jadi memang menurut saya itu butuh penguasaan kelas yang lebih dibanding menghadapi kelas reguler. Iya. Oh begitu ya. Selama ini apa saja yang Ibu Sudar maksimalkan di kelas tersebut, Bu? Selama ini sebenarnya menurut saya sudah maksimal memberikan materi pelajaran, kemudian di sela-sela materi pembelajaran itu saya biasa menyelipkan ice breaking supaya siswa lebih semangat lagi mengikuti pelajaran. Namun mereka yang kurang antusias itu tetap saja seperti itu, Bu Leni. Oh begitu ya, Bu. Baiklah, saya di sini sebagai coach akan berusaha untuk membantu Bu Sudar menemukan solusi dari permasalahan itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Leni. Sama-sama Bu. Tapi kalau boleh saya tahu apa yang sangat Ibu Sudar harapkan dari pertemuan kita ini? Saya ingin sekali semua siswa saya itu bisa antusias dalam menerima pelajaran dari saya.
Iya. Jadi karena Ibu Sudar mau semua siswanya antusias mengikuti pelajarannya ya, kira-kira apa yang sebaiknya Ibu lakukan? Ya, mungkin yang pertama saya akan memberikan beban kerja yang bervariasi kepada siswa Ya. sesuai tingkat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Maksudnya bahwa tidak semua peserta didik diberikan beban kerja yang sama, tapi sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Iya. Mungkin masih ada lagi, Bu? Saya juga akan melakukan pendampingan khusus pada siswa yang tidak antusias, menanyakan kesiapan materi, karena mungkin saja mereka tidak paham dengan materi yang diberikan sehingga mereka kurang antusias begitu mengikutinya. Nah, saya setuju dengan strategi yang Ibu sudah terapkan di sekolah ya. Itu sangat sesuai dengan kebutuhan dasar manusia ya. Iya. Iya Bu, saya sadar bahwa mungkin ada kebutuhan dasar dari siswa saya itu yang tidak terpenuhi sehingga tidak nyaman untuk ikut pelajaran. Itu rencana yang sangat bagus Bu Sudar. Semoga berhasil ya dan Amin, ya bisa Rabbal berjalan dengan lancar. Baik Bu. Terus apa komitmen Ibu Sudar dalam hal ini? Kalau boleh tahu. Iya, saya sebagai guru atau pendidik, saya akan terus mendampingi siswa yang kurang dalam dan memberikan pembelajaran yang berfokus pada siswa tersebut. Dan yang paling penting, saya tidak akan memaksakan sesuatu kepada peserta didik saya yang memang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Sungguh pilihan yang sangat bijaksana menurut saya, Bu. Silahkan diterapkan, Bu Sudar, dan jangan pernah bosan dalam mendidik anak bangsa ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Leni sudah bersedia mendengarkan curhat dari saya. Semoga dengan pertemuan kita ini saya nantinya bisa menangani persoalan-persoalan terutama memperoleh antusiasme peserta didik saya terutama di mapel lanjut bahasa Indonesia. Sama-sama Bu Sudar. Semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat ya. Iya. Terima kasih Baik, sekali saya serahkan ke observer. Silahkan Iya. Bu Irma. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Alhamdulillah saya selaku observer yang mengamati dialog praktik coaching antara Ibu Sudar dengan antara Bu Leni dengan Bu Sudar. Saya mengamati bahwa seluruh tahapan coaching dengan alur Tirta itu sudah terlihat ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab itu sudah terlihat dari praktik coaching tadi. Ya, alurnya juga sudah mengalir dan sudah terlihat bahwa coach bisa menjadi pendengar yang baik sehingga membantu coach untuk terbuka dan menemukan sendiri solusinya. Itu dari pengamatan saya, Bu. Iya, mungkin bisa ditutup. Oh iya, saya masih mengajukan satu pertanyaan. Untuk selanjutnya, kan tadi dari percakapan di awal bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya, bagaimana rencananya ke depan? Ya, bagaimana Bu Leni? Rencana ke depannya? Iya. Apakah? Iya. Ya. Untuk baik Bu Irma, terima kasih banyak
untuk rencana ke depannya, saya akan berlatih untuk lebih banyak bertanya, ya. Jadi bertanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian mencoba menjadi pendengar yang baik, dapat berempati terhadap lawan bicara saya atau kepada coach, dan berlatih mengutarakan pertanyaan reflektif agar lawan bicara saya atau coach yang saya temani berbicara dapat mengidentifikasi kemampuannya sehingga dapat dengan mandiri menemukan solusi dan permasalahannya. Ya, itu saja Ya, Bu. baik. Iya, ya terima kasih Bu Leni. Baik, Bu Leni dan Bu Uda, ya demikian praktik coaching kita kali ini. Ya semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.